Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Angelina Nurhidayanti dengan NIM 1242060063, Prodi Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini, saya akan membuat video materi bimbingan ibadah, yaitu penjelasan mengenai rukun iman dan rukun Islam. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai rukun iman. Rukun iman berasal dari dua kata, yaitu rukun yang berarti tiang atau pilar dan juga iman yang berarti kepercayaan. Jadi, rukun iman dapat diartikan sebagai pilar keimanan yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah berarti meyakini dengan penuh kepercayaan terhadap keberadaan, keesaan, dan juga sifat-sifat Allah. Beriman kepada Allah berarti mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, pencipta alam semesta, dan pengatur segala urusan. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbuat dari cahaya dan memiliki tugas-tugas tertentu serta senantiasa taat terhadap perintahnya. Ada 10 malaikat yang wajib diketahui. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Izrail, yang keempat malaikat Israfil, yang kelima malaikat Munkar, yang keenam malaikat Nakir, yang ketujuh malaikat Rokib, yang kedelapan malaikat Atid, yang kesembilan malaikat Malik, dan yang kesepuluh malaikat Ridwan. Rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyunya kepada para rasul dan nabinya dalam bentuk kitab-kitab yang dijadikan sebagai petunjuk dan juga pedoman hidup bagi umat manusia. Ada 4 kitab suci Allah. Yang pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu dan juga membimbing seluruh umat manusia untuk menuju jalan kebenaran. Dari sekian banyaknya nabi dan rasul yang telah diciptakan oleh Allah, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diutus sebagai penutup dari para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus dan membawa ajaran agama Islam sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya seluruh alam semesta termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran dan akan ada kehidupan kekal selanjutnya yaitu kehidupan akhirat. Kiamat terbagi menjadi 2, yaitu ada kiamat sugro atau kiamat kecil dan ada kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, terjadinya musibah tsunami, tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia akan hancur, rusak, dan porak-poranda. Sehingga kehidupan manusia selanjutnya akan berganti dengan kehidupan yang kekal yaitu alam akhirat. Rukun iman yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik itu yang baik ataupun yang buruk, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada berarti ketetapan Allah yang sudah ada sejak zaman ajali. Sedangkan qadar adalah pelaksanaan dari qada itu sendiri, bisa berupa takdir yang dapat diubah dengan usaha dan ikhtiar manusia.
Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai rukun Islam. Rukun secara bahasa berarti tiang atau pilar, sedangkan Islam adalah agama yang membawa rahmat dan keselamatan. Jadi, rukun Islam bisa diartikan sebagai 5 tiang penyangga ajaran Islam yang biasa dijadikan sebagai pegangan atau pedoman utama umat muslim dalam beribadah, bermuamalah, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Rukun Islam itu ada 5, yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji bagi yang mampu. Yang pertama yaitu syahadat. Syahadat adalah pengakuan dan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat ini adalah pintu gerbang utama seseorang masuk Islam. Adapun 2 kalimat syahadat yaitu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mengucapkan syahadat secara sadar dan ikhlas, maka seseorang telah menyatakan keimanan dan menyatakan ketaatan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Sholat terbagi menjadi 2, yaitu ada sholat wajib dan ada sholat sunat. Sholat wajib merupakan sebuah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim 5 kali di dalam sehari semalam. Sholat ini adalah tiang agama yang paling utama setelah syahadat, karena sholat bukan hanya merupakan rutinitas fisik saja, tetapi juga menjadi bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Di dalam sholat, seorang muslim akan merendahkan dirinya, akan mengungkapkan rasa syukurnya, dan juga memohon ampun serta menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Zakat adalah ibadah sosial yang menjadi bentuk kepedulian sesama. Setiap seorang muslim yang telah mencapai nisab hartanya, maka mereka wajib mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada seseorang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu biasa disebut dengan mustahik. Mustahik ini dibagi menjadi 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob atau budak yang ingin memerdekakan diri, ghorim atau orang yang terlilit hutang dan mereka tidak bisa melunasinya, fisabilillah yaitu orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan juga ibnu sabil yaitu musafir yang kehabisan bekal. Rukun Islam yang keempat yaitu puasa. Puasa di dalam bahasa Arab disebut shaum atau siam yang secara harfiah berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari dan disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pada hakikatnya, puasa bukan hanya menahan diri dari rasa lapar dan haus saja, tetapi lebih dari itu, puasa juga mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang sabar, jujur, dan juga bertanggung jawab. Rukun Islam yang kelima yaitu haji. Haji adalah ibadah yang dilaksanakan di Tanah Suci Mekah bagi setiap muslim yang mampu, baik itu mampu secara fisik ataupun mampu secara finansial. Melalui ibadah haji ini, seorang muslim meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, haji juga menjadi simbol persatuan umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Karena di sana mereka mengenakan pakaian yang sama, melakukan ibadah yang sama, dan sama-sama tunduk kepada satu Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video penjelasan mengenai rukun iman dan rukun Islam dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.